Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sri Sukasi dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai pembelajaran menulis non-fiksi. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nabila Asti Septiawardani dengan NIM 14014193352. Yang kedua ada Naufal Aziz Fadlur Rahman dengan NIM 14014193354. Dan yang terakhir Alfi Rizky Ramadanti dengan NIM 14014193355. Materi yang pertama yaitu pengertian menulis non-fiksi. Karangan non-fiksi merupakan suatu karangan yang dihasilkan melalui proses penelitian, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat dibuktikan kebenarannya tanpa adanya unsur imajinasi atau hayalan pengarang. Suatu tulisan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur fakta dan memiliki data-data yang sah, maka dapat digolongkan ke dalam karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi juga ditulis dengan bahasa yang baku sesuai dengan EYD yang berlaku secara tepat, jelas, dan efektif. Selain itu, karangan non-fiksi juga disusun secara jelas dan logis dengan sistematika penulisan ilmiah yang baik dan benar. Untuk karya non-fiksi, diharuskan menggunakan kata baku sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Karya non-fiksi harus memakai bahasa berciri tepat, singkat, jelas, resmi, dan teratur agar efektif. Yang kedua yaitu jenis-jenis tulisan non-fiksi. Non-fiksi memiliki beberapa jenis, namun secara garis besar non-fiksi terbagi menjadi dua. Berikut dua jenis non-fiksi yaitu yang pertama non-fiksi murni, berisi pengembangan yang berlandaskan data otentik. Yang kedua yaitu non-fiksi kreatif, sebuah data yang berkembang berdasarkan imajinasi penulis. Hal ini dilakukan agar tulisan tersebut dapat menyentuh nalar atau pikiran pembaca, serta emosi pembaca dan mendapatkan gambaran yang lebih spesifik, seperti novel, puisi, dan prosa. Baik non-fiksi murni maupun kreatif, perbedaannya keduanya hanya terletak pada cara penyajiannya. Jenis-jenis karya sastra non-fiksi. Yang pertama yaitu karangan opini. Opini merupakan suatu pendapat seseorang yang dikarang berdasarkan isu yang sedang terjadi. Adapun biografi yaitu riwayat hidup seseorang namun ditulis oleh orang lain. Adapun memoir, karangan sejarah atau peristiwa masa lampau yang dibuat untuk menekan pendapat, kesan, dan tanggapan penulis atas peristiwa yang dialami dan tokoh yang berhubungan dengannya. Selanjutnya ada eksposisi, yaitu suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan tertentu. Adapun argumentasi, yaitu berisi karangan yang dibuat untuk menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan secara logis. Ada pula karangan jurnalisme. Selanjutnya yaitu 3. Ciri-ciri tulisan non-fiksi. Ciri-ciri cerita non-fiksi yaitu menggunakan bahasa denotatif, menggunakan bahasa formal, disusun berdasarkan fakta yang ada, memiliki ide yang ditulis secara sistematis dan jelas serta logis, penyempurnaan dari temuan sebelumnya atau penemuan baru, dan yang terakhir yaitu terdapat interpretasi intelektual dan analisis. 4. Jenis buku non-fiksi. Penulisan buku non-fiksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut. Yang pertama, buku biografi. Buku biografi berisi tentang kisah hidup atau pengalaman seseorang, seperti kisah B.J. Habibie. Selanjutnya ada buku literatur, yaitu buku yang memiliki fungsi untuk digunakan sebagai rujukan kajian keilmuan. Ada pula buku motivasi, buku yang ditulis berisi kajian psikologis untuk membangkitkan gairah atau semangat bagi para pembacanya, seperti Mimpi Sejuta Dolar dan Mary Riana. Selanjutnya ada buku pendamping. Buku pendamping merupakan buku yang memiliki fungsi untuk mendampingi buku utama. Yang kelima ada struktur cerita non-fiksi.
Non-fiksi memiliki struktur-struktur sebagai berikut. 1. Orientasi. Bagian ini mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi. Yang kedua, urutan peristiwa. Menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga permasalahan berakhir. Yang ketiga, reorientasi. Berisi tentang kesimpulan suatu cerita dan penutup cerita, umumnya berisi amat atau pesan moral yang dapat diambil. Yang keenam ada langkah menulis non-fiksi. Langkah-langkah menyusun karangan non-fiksi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tema. 2. Merumuskan tujuan. 3. Mengumpulkan dan menganalisa data. 4. Menyusun kerangka karangan. Yang kelima ada menyusun paragraf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.